Walaupun Allah tuh sedang menyamar, berganti bentuk dan rupa, berganti wujud dia, namun orang yang sudah makrifat yang putus, maka dia mampu memandang Allah dalam bentuk berbagai rupa dan wujud yang lain dan yang berbeda. Disitulah Allah mengatakan, aku tak mungkin menipu akan dirimu, karena kamu udah kenal siapa aku. Kalau Allah sudah bukakan rahasia itu kepada diri kita, buktikanlah kalau bapak ibu sudah mengenal Allah. Kalau kamu sudah kenal aku, buktikan bahwa kamu mengenal aku. Tapi kalau kamu tidak nampak buktinya bahwa kamu mengenal aku, kamu bohong, kata Tuhan. Kamu ngaku-ngaku kenal aku. Kamu kenal aku itu melalui kalam-kalammu, tapi apa yang kamu kalamkan, kamu tak mengerti siapa aku, Tuhan. Tapi orang yang kenal Allah, maka hidupnya menjadi rahmatan lil alamin. Orang yang telah kenal Allah, hidupnya menjadi rahmatan bil alamin. Kenapa jadi rahmatan lil alamin dan rahmatan bil alamin? Karena dia telah memandang Allah. Itulah orang yang memandang Allah, hidupnya barokah, hidupnya rahmat, bebas dia daripada azab dan siksa neraka. Inilah pesan Nabi kepada kita. Tuba liman ro'ani wa amanabi, wa tuba liman ro'ah man ro'ani. Tuba man ro'ani wa amanabi. Beruntunglah orang yang melihat aku, lalu dia beriman kepada aku. Beruntung pula lah orang yang melihat orang yang melihat aku, lalu dia yakin dan beriman. Maksudnya, siapa yang telah mampu memandang nur Muhammad sebagai nyatanya wujud Allah, yang telah sempurna pada Nabi, yang telah sempurna kepada guru dan mursyid, ayah ibu kita, orang tua kita, maka selamatlah bapak ibu daripada azab siksa neraka. Kenapa selamat daripada azab siksa neraka? Karena siksa neraka, api neraka, itu juga asalnya, terbitnya, mencuratnya daripada nur. Bagaimana mungkin namanya api akan membakar, padahal dia sadar dan tahu dirinya daripada nur. Selamat dia tuh. Maka inilah rahasianya. Bagaimana kita itu betul-betul mengenal Allah, sehingga matinya kita bapak ibu tidak membangkai, tidak membusuk. Orang yang mati membangkai, mati membusuk, belum sejam lagi bapak ibu udah bau, udah busuk. Lihat, bapak ibu mau pilih yang mana? Terserah bapak ibu, Ustadz tunjukkan jalannya, nanti pilihlah masing-masing. Lihat, ya, matinya orang syariat, matinya orang torikat, matinya orang hakikat, matinya orang makrifat. Ini berbedanya bapak ibu. Orang mati yang tingkatan pemahamannya di syariat berbeda dengan orang yang mati yang tingkatan derajatnya di torikat. Berbeda pula orang yang mati tingkatannya di hakikat. Berbeda pula dengan mati orang yang tingkatannya sudah bermakrifat. Lihat, matinya orang yang duduk di makom syariat, kalau dia mati, matinya itu batang tubuhnya ini, jasmaninya ini, itu akan membusuk alias hancur, dimakan belatung cacing tanah. Kenapa matinya itu membusuk, membangkai, hancur, dimakan cacing tanah? Karena dia mengatakan, aku asal aku daripada tanah. Kan Allah yang bilang, khalaqaka min tin, khalaqakum min turab, inna khalaqnal insana min tin. Aku jadikan dirimu dari tanah, aku jadikan dirimu itu dari tanah. Ketika kita berpaham diri kita ini asalnya daripada tanah, maka ketika mati dia pun hancur menjadi tanah. Padahal tanpa disadari dia mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal kita dari Allah dan kembali kepada Allah. Nyatanya tidak ada kembali kepada Allah, jadi tanah. Apa yang diucap dengan kenyataannya
Tak matching Bapak Ibu, tak masuk. Nih, makanya orang yang duduk di makom syariat kalau dia mati dia akan membangkai, dia akan membusuk dia. Bagaimana pula orang yang mati pada makom tarikat? Orang yang mati pada makom tarikat dia tidak membusuk. Dia tidak dimakan oleh cacing tanah, tapi dia itu mengering. Itu matinya orang duduk di makam tarikat itu mengering badannya. Kering, bukan jadi jenglot. Lihat lagi makamnya. Orang yang duduk di makam hakikat kalau dia mati, tubuhnya tidak hancur, tidak membusuk, tubuhnya tidak mengering, tapi tubuhnya adalah utuh. Jangankan batang tubuhnya hancur dan mengering, kain kapan pun tidak hancur dan tidak rusak, utuh. Apa sebabnya? Karena dia telah mampu mengenali akan hakikat rahasia dirinya. Hakikat rahasia dirinya adalah nur, sedangkan nur itu adalah rahasia diri Tuhan. Maka disitulah Allah mengatakan melalui nabinya, Innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah, Allah mengharamkan bumi untuk memakan, untuk menghancurkan jasadnya para anbiya. Yang dikatakan anbiya itu adalah nur. Nur itu yang dikatakan Sayyidul Anbiya. Nur itu yang dikatakan Ruhul Kudus. Nur itu yang dikatakan namanya Abu Arwah. Kalau kita sudah mengenal rahasia diri Bapak Ibu itu adalah nur. Nur itu adalah nyatanya diri Tuhan. Sedangkan tanah, sedangkan bumi asalnya daripada nur. Maka tanah tidak akan mau memakan yang mana asalnya daripada nur. Innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajsadal anbiya. Allah haramkan bumi ini memakan jasadnya orang-orang telah mengenal akan sejati dirinya itu adalah nur. Maka utuh dia Bapak Ibu. Maka pahamilah Bapak Ibu, tubuh Bapak Ibu ini asalnya nur. Pahami Bapak Ibu, ruh Bapak Ibu itu nur. Kalaulah tubuh dan ruh ini asalnya nur, maka nurlah namanya. Nur namanya. Nur apa? Nur Muhammad. Sekalian alam ini Nur Muhammad. Tuh. Kemudian orang yang mati yang duduk pada makom ma'rif